angkatkan kepala, pejam mata senang. Bapa, inilah keberadaan kami. Kami boleh mencari Engkau. Kami adakan mesbah pribadi, mesbah keluarga. Dan kami bersyukur buat kasih-Mu yang betul limpah dalam hidup ini. Kau pelihara kami, diri kami, dan kami masih bisa bernapas. Dan kami masih diberikan panjang umur. Maka mengadakan mesbah, kami naikkan pujian penyembahan. Kami rindu Roh Kudus mengurapi secara khusus buat hamba-Mu, mengurapi buat kami, dan kami boleh mendengarkan renungan firman. Dan kami boleh naikkan doa syafaat kepada Engkau. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayat 29. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayat 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas, tapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan cucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Ia berkata pada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Berikan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab, ya Tuhan dan Allah. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Puji Tuhan, hari ini Tuhan berbicara kepada kita secara khusus. Kalau Thomas saat itu dikatakan pada firman Allah pada ayat yang ke-25c, sebelum aku mencucukkan jariku dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali kalau aku tidak akan percaya. Ini perkataan Thomas. Sebelum aku melihat tanganku, jariku masuk ke lambung, mencucukkan lambung yang tangan, aku tidak percaya. Thomas, ingat dulu, Yesus yang luar biasa. Pada 8 hari kemudian, pada ayat 26, Yesus datang dan menunjukkan dan berbicara, hei Thomas, hei Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Tuhan ingin membuktikan pada Thomas bahwa dia hidup. Bahwa hidup. Kadang-kadang Tuhan izinkan dalam hidup manusia. Tuhan menampakkan diri pribadi, mungkin dalam melalui apa? Kecelakaan, mungkin melalui musibah dan lain-lain, menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Tuhan terulur untuk menolong orang dalam masalah yang sulit. Ketika menghadapi masalah, dilihat tangan Tuhan terulur untuk menolong, menyelesaikan masalah ekonomi, mara bahaya dan segala-galanya. Di juga banyak orang baru percaya. Tapi bagi kita nggak perlu musibah, kita tidak perlu masalah baru kita percaya. Tapi mata iman kita percaya Yesus itu ada. Yesus itu ada. Bukti-bukti otentik kalau kita ke Israel, bagaimana kubur Yesus ada, bagaimana tempat Yesus diseksa, bagaimana tempat Bukit Zaitun, dan banyak bukti-bukti otentik bahwa Yesus benar-benar ada, bahwa Yesus benar-benar hidup. Mungkin kita belum ke Israel, tapi mendengar melalui Alkitab,
firman Allah bahwa Yesus benar hidup. Yesus benar. Kalau pagi hari ini, kalau saudara rendah hati, kita masih bernapas, semua karena Tuhan. Kita masih hidup karena Tuhan. Kenapa? Semua karena Tuhan. Kalau jujur di hadapan Tuhan, rendah hati di hadapan Tuhan, semua ini karena Tuhan. Kenapa? Kenapa? Kalau katakan dalam Wahyu 1 ayat yang ke-18, Wahyu 1 ayat yang ke-18, dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kunci yang bisa membuka pintu rumah, kunci yang bisa membuka berangkas, dan kunci-kunci bahan. Tapi yang sangat kunci maut dalam kuasa Dia. Berarti hidup panjang umur semua dalam tangan Dia. Hidupku dalam tangan Dia, umur panjang, kekayaan dan kemuliaan, dan tangan kiri. Ingat firman Tuhan katakan, tangan kiri, tangan kanan, semua dalam tangan Dia. Ingat Amsal 3 ayat yang ke Amsal 3 ayat yang ke ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, dan di tangan kiri kekayaan dan kemuliaan hormatan. Tangan kanan umur panjang, tangan kiri kekayaan. Kalau Tuhan tidak berikan napas hidup, hari ini saudara mati. Mungkin saudara ada di ruang ICU, mungkin ada di pembaring rumah sakit. Tapi hari ini Tuhan berbicara pada saudara, Dia pegang kunci maut dan kerajaan maut. Jadi hidup saudara saya dalam tangan Dia. Kalau kita masih bisa bernapas, kita bisa hidup karena Tuhan. Sebab tangan kanan panjang, tangan kiri kekayaan. Kita boleh mencari, bekerja, berusaha, kalau Tuhan tidak berkati, tidak ada berkat. Sebab yang membuka pintu adalah Dia. Begitu rezeki ada Dia, maka saudara orang yang sangat bahagia. Saudara orang yang diberkati Tuhan, orang yang dikasih Tuhan. Saudara utamakan Tuhan dari saudara. Pegang tangan Tuhan, kita masih bisa menapas, kita masih panjang umur. Amin. Berbahagia saudara pada pagi hari ini yang selalu mencari Dia. Benar Bapa di surga, kami serahkan segala masalah kami, persoalan hidup kami di bawah Kristus saja. Berikan besok pagi dan tubuh yang sehat. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri. Maka mereka yang berjuang bersama, berkat kesehatan, nikmat yang dari Tuhan. Dan pandemi bisa berubah menjadi endemi, ekonomi kami tetap diberkati oleh Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.